Tapi nama-nama ketiga pemain itu sudah masuk di dalam list yang dari 22, 21, sekarang jadi 24. Dengan ketambahan 3 nama ya, atau di FIFA Matchday ya, itu yang terkendala agak sulit. Tetapi ini harapan. Ya dicoba dulu. Siapa tahu klub-klub bisa punya pengertian karena dengan kehadiran mereka, setidaknya sudah bisa membuat ketar-ketir semua lawan-lawan. Desember. Nah, Piala AFF itu dimulai 8 Desember sampai pada tanggal 5, finalnya tanggal 5. 3 pemain keturunan tambahan yang ditunggu aksinya di laga Timnas Indonesia vs Australia pada Maret tahun 2025. Nomor 1 sudah foto bareng Erick Thohir. Dengan apa yang disampaikan oleh Pak Erick, membuat motivasi kami berlipat, Naik semua ya. Ya pasti tekanan ada. Betul. Tekanan pasti ada. Setelah kalah dan kita wajib menang lawan Arab Saudi kalau ingin peluang kita tetap terbuka di kualifikasi ini. Iya. Dan setelah pertandingan di lawan Jepang, kita melakukan evaluasi Bang, seperti biasa, coaching staff kita melakukan evaluasi, apa yang menjadi kekurangan kita selama lawan Jepang. Ada 3 pemain keturunan tambahan yang ditunggu aksinya di laga Timnas Indonesia vs Australia pada Maret tahun 2025. Ketiga pemain itu merupakan para pemain keturunan Indonesia yang bisa dilirik PSSI dan dinaturalisasi. Karena laga melawan Australia masih tahun depan, maka PSSI bisa memiliki waktu yang panjang untuk menyelesaikan proses naturalisasi para pemain yang ingin memperkuat Timnas Indonesia. Beberapa nama pun ditunggu aksinya oleh netizen. Lantas siapa saja mereka? Berikut 3 pemain keturunan tambahan yang ditunggu aksinya di laga Timnas Indonesia vs Australia pada Maret tahun 2025. 3. Hairo Riedewal. Menurut laporan pengamat sepak bola tanah air, Haris Pardede, ada pemain lain yang akan menjalani proses naturalisasi dengan Kevin Dix. Salah satunya adalah Hairo Riedewal, Royal Antwerp FC. Info salaman Kevin Dix dengan Ketum PSSI Erick Thohir sebenarnya sudah saya terima sekitar 3 minggu yang lalu. Kevin Dix akan dinaturalisasi dengan 2 nama lainnya, yakni Mauro Zelstra dan Hairo Riedewal, kata Bung Harpa sapaan akrab Haris Pardede. Saya kurang tahu persis kenapa Kevin Dix yang baru datang dan mungkin yang 2 lain akan menyusul. Sekali lagi, informasi ini saya dapat sumber yang terpercaya, tambah Bung Harpa. Sayangnya, ketika Kevin Dix sudah resmi menjadi warga negara Indonesia, WNI, Hairo justru belum ada tanda bakal dinaturalisasi. Padahal banyak fans Garuda yang menantikan Hairo. 2. Miliano Jonathans. Miliano dikabarkan tengah berdiskusi dengan keluarganya untuk pindah menjadi WNI. Miliano Jonathans sendiri memiliki keturunan Indonesia dari sang nenek yang berasal dari Depok, Jawa Barat. Namanya saat ini cukup ramai diperbincangkan fans Timnas Indonesia seiring penampilannya yang moncer bersama Vitesse. Saya sedang membicarakan minat ini dengan keluarga saya. Keluarga juga harus mendukung, jawaban Jonathan saat ditanya soal peluang membela Timnas Indonesia, dilansir dari GLD. Sepak bola di sana Indonesia, sangat diminati dan saya melihatnya sebagai kesempatan yang luar biasa, sambung Jonathans. Menyenangkan bahwa mereka tertarik. Saya pikir saya akan membuat keputusan pada akhir musim ini, tutupnya. 1. Ole Romeni. Dari 2 nama sebelumnya, baru Ole Romeni yang sudah berfoto bersama Ketua Umum, Ketum Erick Thohir. Jadi, dapat dipastikan Ole sudah memasuki proses naturalisasi dan kemungkinan bisa membela Timnas Indonesia saat melawan Australia nanti. Romeni sendiri adalah striker andalan FC Utrecht. Hadirnya Romeni diharapkan mampu mempertajam lini depan Timnas Indonesia yang sampai saat ini belum terlalu tajam. Tetapi nama Mauro Zelstra kini juga tercatat sebagai salah satu kandidat pemain yang akan dinaturalisasi. Sebagai seorang striker muda, dia dinilai memiliki kemampuan yang sangat potensial untuk memperkuat lini serang Timnas Indonesia. Meskipun begitu, proses naturalisasi Mauro belum mendapatkan perhatian yang sama seperti oleh Romeni.
Mauro memiliki keturunan Indonesia dari pihak neneknya yang berasal dari Jawa Barat. Kehadiran Mauro diharapkan bisa memperkaya kedalaman skuad, terutama saat menghadapi tim-tim kuat seperti Australia dan Bahrain dalam putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Hairo Riedewal, yang merupakan pemain dari Royal Antwerp FC, kini juga menjadi perhatian dalam proses naturalisasi yang dilakukan oleh PSSI. Meskipun belum ada tindakan nyata seperti yang dilakukan terhadap Romeni, nama Hairo tetap hangat diperbincangkan karena pengalaman dan kualitas yang dimilikinya di Liga Eropa. Para penggemar timnas Indonesia berharap agar Hairo bisa segera menyusul Kevin Dix, yang telah resmi dinaturalisasi sebelumnya. Namun, hingga saat ini, kelanjutan proses naturalisasi Hairo untuk bergabung dengan skuad Garuda masih bergantung pada negosiasi lebih lanjut dengan pihak PSSI. Proses naturalisasi dan harapan di masa depan. PSSI diberikan tenggat waktu hingga Maret tahun 2025 untuk menyelesaikan proses naturalisasi 3 pemain tersebut. Apabila proses ini berhasil, kehadiran mereka diharapkan dapat memperkuat kualitas tim serta memberikan pengalaman berharga dalam menghadapi lawan-lawan tangguh di level internasional. Erick Thohir menekankan pentingnya integrasi para pemain keturunan ke dalam sistem permainan timnas Indonesia. Dengan demikian, diharapkan timnas dapat tampil lebih kompetitif di kancah global. Siapa saja pemain yang sedang dalam proses naturalisasi untuk timnas Indonesia? 3 pemain yang saat ini sedang dalam tahap proses transfer adalah Ole Romeni dari FC Utrecht, Mauro Zelstra, dan Hairo Riedewal yang bermain untuk Royal Antwerp FC. Kapan pemain-pemain ini bisa membela timnas Indonesia? Jika proses naturalisasi berjalan dengan baik, diharapkan mereka dapat berpartisipasi dalam pertandingan melawan Australia yang dijadwalkan pada tanggal 20 Maret tahun 2025. Apa kontribusi yang diharapkan dari pemain-pemain ini? Ole Romeni diharapkan dapat memberikan kontribusi besar dalam memperkuat serangan timnas Indonesia. Di sisi lain, Mauro Zelstra dan Hairo Riedewal akan berperan penting dalam memperkokoh pertahanan tim. Bagaimana tanggapan Erick Thohir tentang proses naturalisasi ini? Erick Thohir percaya bahwa kehadiran pemain dengan latar belakang keturunan akan memberikan kontribusi yang baik untuk timnas Indonesia. Ia menegaskan bahwa proses naturalisasi yang dilakukan telah mengikuti semua ketentuan yang berlaku. Baru-baru ini tengah tersorot nama Ole Romeni yang merupakan striker muda FC Utrecht, dirinya merupakan pemain keturunan Indonesia Belanda. Nama Ole Romeni sudah gencar di tanah air Indonesia, karena spekulasi yang menunjukkan bahwa ia akan dinaturalisasi semakin kencang. Never listen to the no's, I just wanna keep moving. Keep my head up when I act, head up that's a fact. Never looking back, I'ma keep myself on track. Keep my head up staying strong, always moving on. Feel I don't belong, tell my thoughts to move along. Push myself to